Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Mengucap syukur. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Bukan hanya penyembuh fisik, tetapi Dia juga datang untuk menyembuhkan luka-luka batin kita, luka-luka akibat dosa-dosa kita yang seringkali membuat kita merasa terpinggirkan, tidak berharga, atau bahkan tidak layak. Tuhan Yesus mengangkat kita dari kehinaan dosa, memberikan kita kembali martabat kita sebagai anak-anak Allah. Ia memberikan kita jalan keselamatan yang kekal. Namun dalam kisah ini, hanya 1 dari 10 orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur. Bukankah ini menggugah kita? Dari 10 orang yang telah disembuhkan, hanya 1 yang kembali dengan hati penuh syukur. Pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah kita juga sering lupa untuk kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur atas segala pemulihan yang Dia beri di dalam hidup kita? Kita mungkin tidak menderita penyakit fisik seperti mereka, tetapi kita semua pernah mengalami luka-luka dalam hidup kita. Luka akibat dosa, luka akibat kegagalan, luka akibat rasa sakit yang kita alami. Namun Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan hidup kita. Dia adalah jalan pembebasan kita, Dia adalah jalan keselamatan. Dan sebagai respon kita atas kasih dan penyembuhannya, kita dipanggil untuk hidup dalam syukur dan memuliakan Dia dalam segala hal. Ingatlah bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya yang tak terukur dan tidak terbatas itulah yang mendorong kita untuk kembali kepada-Nya, untuk bersyukur atas segala kebaikan-Nya, dan untuk hidup dalam terang kasih-Nya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur, mari kita muliakan Tuhan Yesus yang tidak pernah membiarkan kita tertinggal,
tetapi selalu memberikan jalan penyembuhan dan keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyembuhan dan pemulihan yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Ajari kami untuk selalu mengingat dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.